والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari yang mulia, kita berada pada bulan Zulhijjah, 4 Zulhijjah 1444 Hijriah, 23 Juni 2003 Miladiah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini masih kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman wal Islam, sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap masih istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, yaitu kita melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita mahdhah maupun ghairi mahdhah senantiasa diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang sangat relatif singkat, Al-Fakir Khatib akan mengangkat satu tema, sebaik-baik perbekalan untuk menghadapi hari akhir. Hadirin, di dunia yang panah ini manusia berlomba-lomba untuk mencari perbekalan hidup maisha. Dengan begitu dahsyatnya manusia mencari perbekalan hidup yang hanya cuma sementara hidup ini. Ada yang dari luar kota ke Jakarta dan dari Jakarta keluar kota, yang itu adalah untuk mencari perbekalan di dunia. Tapi ketika kita sudah punya perbekalan begitu banyak, ditinggal semua, tidak punya nilai arti apa-apa, hanya sehelai atau 3 helai kain putih yang kita bawa. Kenapa itu? Karena kita hidup di dunia memang harus ada perbekalan. Tetapi perbekalan yang paling hakiki, perbekalan yang paling adalah mutlak, perbekalan untuk menghadapi hari akhir. Yang itu yang kita bawa dan selama-lamanya akan menemani kita. Perbekalan apa itu? Perbekalan takwa yang tidak lain itu. Sebagaimana kami angkat dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah mempunyai statement pernyataan para hambanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah Anda, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa pada Allah, wahai orang-orang yang berfikir. Mari kita angkat sedikit makna takwa yang sesungguhnya, sehingga kita mempunyai satu motivasi, himmah, semangat untuk meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan akhirat kita nanti. Kami kutip meminjam satu bahasa atau makna dari Profesor Imam Abdul Karim Al-Hawazin.
bin Abdul Malik Al-Kushairi, yang mereka atau beliau wafat pada tahun 460 Hijriah di Mesir. Kutipan beliau adalah bahwa takwa dalam arti yang sebenarnya itu adalah takwa, artinya yang pertama adalah akubah dari segi bahasa, siksaan. Kenapa mempunyai arti siksaan menurut persepsi beliau? Karena apabila dipanggil untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mereka tidak punya respon sedikit pun, tidak akan melainkan satu daya tarik yang tinggi ketika dipanggil oleh Allah untuk bertakwa. Seperti contoh hari ini juga panggilan takwa, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salami yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil pada hari Jumat untuk mendatangi dan melaksanakan Jumat, tinggalkan transaksi jual beli semua. Ketika mereka melaksanakan transaksi jual beli, berarti tidak respon panggilan Allah. Dan dalam satu ungkapan-ungkapan para mufassir, para muhal fikih, haram mereka melaksanakan transaksi jual beli. Kalau mereka masih melaksanakan jual beli ketika dipanggil untuk melaksanakan yaitu Jum'ah, ini takwa, mendapat siksaan mereka ketika tidak respon. Nah, oleh karena itu takwa yang kedua artinya mempunyai arti himmah, semangat. Himmah yaitu mempunyai spirit, semangat baru, semangat untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau mati kecuali karena muslim. Mereka langsung melaksanakan kegiatan aktivitas takwa. Sebentar lagi datang bulan Zulhijjah. Orang-orang mukmin muslim yang punya kemampuan untuk dianjurkan melaksanakan kurban. Ini orang-orang yang bertakwa respon. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Dia punya satu pikiran yang konstruktif, pikiran ke depan yang maju. Sehari-hari dia harus memperbaiki kehidupannya. Man jabil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan satu dibalas dengan 10, maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya spiritual yang tinggi, spirit yang tinggi, maka respon yang tinggi ketika datang nikmat Allah yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkurbanlah Anda. Maka dia cari panitia kurban. Kemampuan mereka adalah 1 ekor kambing, ataukah dia bertuju untuk 7 ekor atau 7 orang 1 ekor sapi. Dia laksanakan itu karena betapapun juga nikmat rizki yang Allah berikan pasti akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa malun bi shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang dengan sebab sedekah, yaitu dengan membelikan seekor sapi, membeli seekor kambing, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang yang takwa, dia dikatakan dia tadi, man kana usatun walam yudah falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang punya kemampuan dia untuk berkorban, walam yudah atau walam yadah, dia tidak mau berkorban, falyamut yahudiyan aw nasraniyan, maka pilih dia mati Yahudi atau Nasrani. Masya Allah. Wa man kana husatun walam yadah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, maka pilih atau janganlah kau mendekatkan masjidku, musallaku. Subhanallah. Maka dari itu orang-orang yang bertakwa inilah yang responsibility yang tinggi. Dia akan mendapatkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dirombong-rombongkanlah orang-orang yang takwa seperti ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti inilah yang menurut Profesor Imam Abdul Malik Al-Khawazin
adalah takwa yang sebenarnya. Dan perbekalan hidup itulah yang perbekalan hakiki yang dibawa ke akhirat nanti, yang menemani dia. Yang perbekalan di dunia yang begitu banyak dia dapati, materi begitu banyak, harta begitu banyak, mobil begitu banyak, tanah begitu luas, dia akan tidak bawa, bahkan akan menjadi rebutan kalau dia tidak bisa pandai mengaturnya untuk keluarga dan warisannya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, maka dari itu mari kita tingkatkan, kita benahi dalam kehidupan kita agar benar-benar dalam kondisi kehidupan kita ini takwa yang sebenar-benarnya, yaitu orang-orang yang selalu berpikir secara konstruktif ke depan. Yang kedua adalah yaitu lanjutan dari makna takwa yang begitu semangat, mereka selalu menggunakan takwa itu menggunakan waktu yang tepat, selalu tepat waktu dalam kondisi kegiatan kehidupan ini. Salat dalam tepat waktu, bekerja dalam tepat waktu, karena Allah bersumpah dengan qasamnya wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan selalu berada dalam kebenaran dan selalu dalam keadaan sabar dalam nasihat-nasihat. Hadirin, ini adalah orang-orang yang selalu menjalankan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbekalan inilah perbekalan yang harus kita raih. Perbekalan inilah perbekalan yang harus kita betul-betul mengkondisikan kita agar kita dalam waktu yang sangat relatif singkat di bumi persadang ini, kita tidak akan bawa perbekalan dunia, tapi persiapan perbekalan akhirat itulah yang akan membawa kita, yang akan menemani kita, yang akan dia menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita bersegera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mohon ampun pada Allah, ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang mohon ampunan Allah dialah yang mendatangkan takwa pada Allah, yang disiapkan oleh Allah surganya luas antara langit dan bumi. Hadirin, mudah-mudahan Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang terus mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kelak. Amin ya mujibas syair. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya, khususnya untuk al-fakir, khatib, dan umumnya untuk hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة